فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillahi ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurrumiyyati yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Hasan ibnu Adam ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullah ta'ala, yang mana matanya ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji Asy-Syahir bibni Ajurrum, yang dikenal dengan Al-Imam bin Ajurrum. Kita sampai pada halaman yang ke-48. Kemarin kita telah selesai mengambil pembahas tentang bab mubtada khabar ya, fa'il ya, naibul fa'il dan selainnya. Silakan antum merujuk ke video sebelumnya. Kita sekarang lanjut kepada bab yang terbaru, ya, bab yang baru ya, babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Baik. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disampaikan penulis hafizahullah ta'ala. Ini matanya dulu ya. Matanya dulu. Kita baca. Babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab al-awamil. Babu ya, ini dibacanya babu. Al-awamil ya. Seputar amil-amil. Apa itu amil-amil? Yani suatu kalimat yang menyebabkan kalimat setelahnya itu dibaca rofa, nasab, khafat atau jazm, gitu ya. Itu amil. Ad-dakhilati, yang masuk. Nah, kalau dia ke isim dia tidak ada jazm ya. Yang masuk alal mubtada'i wal khabar. Yang masuk kepada mubtada dan khabar, ya. Babul awamil ad-dakhilati alal mubtada'i wal khabar, ya. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Al-awamil itu jamak dari kata amilun. Amilun. Jamaknya al-awamilu ya. Ini kan sigha muntahal jumu', Ustaz. Kenapa dia boleh dibaca awamili? Kata antum di pertemuan ketika membahas tentang ismul ladzi la yansarif, ketika mengikuti wazan sigha muntahal jumu', salah satunya al-awamil ini enggak boleh dibaca kasrah. Nah, ketika ada alnya maka batal amalannya. Ya, ketika ada alnya maka batal amalannya. Amalan ismul ladzi la yansarif. Itu ya, sedikit cuplikan saja kenapa dia dibaca babul awamil. Adapun kenapa dibaca babu, dia adalah khabar dari mubtada yang dihapus, yakni haza. Haza. Taib. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa hiya thalathatu asya', dan dia ada 3 jenis ya. Ada tiga jenis. Yang pertama ya, kana wa akhwatuha. Yang pertama adalah kana dan saudari-saudarinya. Yang kedua adalah wa inna wa akhwatuha, adalah inna dan saudari-saudarinya ya. Selanjutnya adalah dzanantu atau dzanna wa akhwatuha, atau dzanantu wa akhwatuha ya. Atau dzanna wa akhwatuha. Ini Al-Imam Najur menggunakan dzanantu ya, karena nanti isimnya itu menjadi maf'ulani laha. Maf'ulani laha, dan menjadi maf'ulun bihi ya, bagi dzanantu ya. Baik, kita lanjut. Fa'amma, kita bahas dulu seputar kana ya. Jadi Al-Imam An-Najur membahas tentang kana dulu. Kana dan saudari-saudarinya. Kana ini apa?
Fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan saudari-saudarinya, itu dia fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara, ya. Dia merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Contohnya awalnya apa? Zaidun qaimun, ya kan? Zaidun qaimun. Bentar. Zaidun qaimun, ya kan? Ketika kemasukan kana, dia mengambilkan tarfa'ul isma, dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Menjadi kana Zaidun qaiman. Itu ya. Isimnya Zaid, khabarnya dari kana itu adalah qaimannya itu. Itu ya maksud dari tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wahia kana, dan dia adalah kana, yaitu kana bisa antum terjemahkan dengan adalah atau dulu ya. Amsa, ya. Amsa itu sore, menjadi gitu ya. Sore lah ya antum terjemahkan. Wa asbaha, ya. Menjadi juga atau pagi hari. Wa adha, ya. Menjadi juga atau waktu duha atau waktu siang. Wa dhalla, ya. Tetap. Wa bata, ya. Atau menjadi atau waktu malam gitu ya. Wa sara, ini menjadi atau berubah ya. Laisa, tidak ya. Wa mazala, senantiasa atau masih ya. Ya. Mazala, masih. Wa man fakka ya. Wa man fakka. Wa mazala. Wa man fakka. Wa ma fati'a. Wa ma bariha. Wa ma dama. Wa ma tasarrafa minha ya. Adapun wa man fakka. Wa ma fati'a. Wa ma bariha. Wa ma dama. Wa ma, sampai sini. Wa man fakka. Wa ma fati'a ya. Wa ma dama ini itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Artinya sama, ya. Dari wa mazala sampai wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha itu artinya sama. Senantiasa atau terus menerus. Wa ma tasarrafa minha. Ya. Dan yang disorof di antara keduanya, ke semuanya, gitu ya. Bukan keduanya, ini kananya itu. Ketika dia disorof gimana? Misal kana yakunu kun. Kana yakunu kun. Kana fi'il ya. Dia fi'il madhi ya. Yakunu fi'il mudhari', kun fi'il amr. Nanti dibahas ya. Bahwasanya kana dan saudari-saudaranya ini adalah semuanya adalah fi'il kecuali laisa nanti ya. Terus asbaha yusbihu asbih, ya sama ya. Waktu pagi gitu ya. Asbah itu waktu pagi atau menjadi gitu ya. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Semoga si Hasan di sini bawa contohnya nanti ya. Dan selanjutnya kata beliau, takul engkau katakan kana Zaidun qaiman. Atau Zaid dahulu bisa juga ya. Adalah Zaid bisa. Adalah Zaid orang yang berdiri. Gitu ya. Adalah Zaid orang yang berdiri. Kana juga bermakna dulu ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kana nasu ummatau wahidah. Dahulu umat tuh, bahwasanya manusia itu umat yang satu gitu ya. Walaysa amrun syakhisan wama asbaha zalika. Dan amr tidaklah hadir. Syakhisan itu maknanya hadir nih. Syakhisan wama asbaha zalika. Dan yang contoh-contoh lain sebagainya. Itu ya kawan ya. Antum tahu, harus terjemahkan dulu aja. Karena itu artinya waktu pagi, dan asbaha, adha, dhala, bata, wasara, walaysa. Semuanya ini fi'il kecuali apa? Laisa. Taib. Kita baca syarahnya. Syarhu, kata Syekh Hasan Al-Wajidi. Tanqasimu hadhil awamilu min haithul amalu ila thalathati aqsamin. Ya. Tanqasimu hadhil awamilu. Ya. Amil-amil ini ya, terbagi menjadi dari sisi pengamalannya itu menjadi tiga jenis. Ini kenapa Anda bacanya amilu ya? Bukan min haithul amali sesuai dengan harakat dari kitab ini. Kita tuh harus yakin ya, apa yang ilmu kita yakini itu kita harus amalkan. Bahwasannya
lafadz haitsu itu di dalam orang Arab itu dia adalah mudhaf, ya. Dan mudhaf ilaihnya wajib berbentuk jumlah. Sebutkan oleh Imam Ibnu Malik, ya. Kata beliau, wa alzamu idhafatan ilal jumal. Dan para ulama itu mewajibkan beberapa lafaz gitu, ya. Para ulama Arab, para ulama nahwu, ya, mewajibkan beberapa lafaz itu mudhaf, wa alzamu idhafatan ilal jumal. Mewajibkan beberapa lafaz itu mudhaf ilaihnya berbentuk jumlah. Haitsu, contohnya haitsu, lafaz haitsu ini, ya. Bahwasanya haitsu dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaihnya wajib berbentuk jumlah, ya. Kenapa ana ini membacanya al-amalu? Karena di sana ada dia sebagai apa? Mubtada. Kok sebagai mubtada? Khobarnya mana? Khobarnya adalah maujudun. Maujudun. Atau kainun. Tetap. Atau kainun. Ya. Min haitsul amalu maujudun ila thalathati aqsanya. Gitu, ya. Maka dia dibaca al-amalu. Ya. Adapun dibaca amali itu pendapat yang syadz, ya. Pendapat yang lemah, gitu, ya. Tapi tidak masalah kalau mengikuti pendapat ulama yang lain. Tapi apa yang kita yakini keilmuannya itu benar, ya, kita harus membaca sesuai dengan keilmuan kita. Yang benar menurut ana pribadi dan membaca dari kutub a'immah, maka dibaca sebagai al-amalu min haitsul amalu, bukan min haitsul amali. Nanti susunan al-amalu maujudun, ya, susunan al-amalu maujudun itu sebagai mudhaf ilaih dari haitsunya. Tapi itu, ya, sedikit ikhwan, ya. Kita baca saja. Terbagi menjadi 3. Al-awalu ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabar. Apa-apa yang merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Yaitu kana wa akhwatuha. Yaitu kana dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alu. Dan pembagian ini semuanya adalah fi'il-fi'il. Asani, yang kedua, ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabar. Apa-apa yang menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Aksal awali, kebalikan dari yang pertama. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun. Dan pembagian ini semuanya adalah huruf, ya. Dan yang terakhir, pembagian ketiga, asalis ma yansibul mubtada'a wal khabara ma'an wa huwa dhanantu wa akhwatuha wa hadzal qismu kulluhu af'alun, ya. Dan yang pembagian ketiga adalah apa-apa yang merupakan mubtada dan apa-apa yang menasabkan mubtada dan khabar bersamaan dengan keduanya, wa huwa, yaitu dhanantu wa akhwatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Dan pembagian ini semuanya adalah af'al. Yang ketiga, ya. Ingat, yang pertama adalah merupakan mubtada dan menasabkan khabar, ya. Yang kedua adalah menasabkan mubtada dan merupakan khabar. Dan yang ketiga menasabkan mubtada dan menasabkan khabarnya bersamaan. Dia menjadi maf'ulun bihi nanti, ya. Maf'ulani laha. Itu, ikhwan, ya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Wajidi hafizahullah ta'ala. Kita cukupkan dulu aja, ya. Udah hampir 12 menit. Nah, insyaallah pengen pelan-pelan mengajarkan kitab ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kana wa akhwatuha dan semuanya, insyaallah ta'ala. Kita baca matanya plus pembagiannya dulu. Taib, jazakumullah khairan, semoga manfaat. Barakallahu fiik.